Bab 153. Chuck Cannon segera memasukkan ponselnya ke dalam sakunya dan berpikir dalam hatinya, seharusnya tidak seperti itu. Apakah Yvette mengetahui bahwa aku adalah baler? Jadi dia mengirim pesan untuk mengujiku dengan sengaja? Chuck sedikit gugup. Dia berbohong kepada Yvette Jordan tentang masalah ini di WeChat. Dia bertanya-tanya ekspresi apa yang akan dia miliki ketika dia tahu bahwa dia sebenarnya adalah baler. Tetapi Yvette datang dengan ekspresi cemas di wajahnya, dan matanya menatap Chuck. Chuck tanpa sadar melihat sekeliling dan dia ketakutan ketika dia melihat keluar. Kepala sekolah, sebenarnya di luar. Apa yang dia lakukan? Apakah dia berkunjung untuk memeriksa selama ujian? Dan dia melihat ke arah Chuck. Chuck mengerang dalam hatinya dan berpikir, apakah kecurangannya ditemukan? Jadi, Yvette tiba-tiba datang, untuk mengingatkannya bahwa kepala sekolah ada di luar tetapi tidak memberitahunya bahwa dia telah mengetahui bahwa dia adalah baler. Istrinya membantunya berselingkuh. Chuck menghela napas lega dan memegang secari kertas yang dilemparkan Queenie Carson padanya dengan erat di tangannya. Queenie juga menjadi gugup. Dia juga khawatir bahwa Chuck akan ditemukan menyontek dalam ujian. Yvette kedinginan dan gugup. Dia melihat kepala sekolah ada di luar. Apakah kepala sekolah mengetahui bahwa Chuck curang? Kecurangan adalah masalah serius di universitas. Jika mereka ketahuan menyontek dalam ujian, mereka akan dilarang mengikuti ujian atau diberi hukuman yang berdampak besar selama kelulusan. Sayang, kamu harus bekerja lebih keras. Yvette menghela nafas dalam hatinya. Namun, saat ini, ujian telah selesai. Kepala sekolah masuk dan berkata langsung, Chuck, datang ke kantor saya. Kemudian kepala sekolah keluar. Chuck tidak punya pilihan selain pergi ke kantor kepala sekolah. Yvette merasa cemas. Chuck hanyalah seorang mahasiswa baru. Jika dia curang dan direkam, bagaimana dia bisa melanjutkan di hari-hari mendatang? Chuck tidak punya pilihan selain berdiri dan keluar. Chuck. Yvette menghentikannya di depan seluruh kelas. Dia berbalik. Tenang, kata Yvette serius. Chuck mengangguk. Dia tidak punya pilihan selain tenang. Chuck harus melihat apa yang akan dikatakan kepala sekolah. Jika dia benar-benar tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, dia hanya bisa menelepon ibunya, tapi tidak mulia ketahuan selingkuh. Jika ibuku tahu, dia akan sangat kecewa padaku. Lupakan saja, aku harus menanggung akibatnya, pikir Chuck dalam hati. Yvette khawatir. Untuk apa kepala sekolah memanggil Chuck? Seorang siswa bertanya. Tidakkah kamu perhatikan? Chuck baru saja menyontek, jawab siswa lain. Dia sangat berani menyontek dalam ujian. Seorang siswa laki-laki berkata. Mengingat hasilnya, kalau tidak menyontek, dia hanya bisa menyerahkan kertas soal kosong, tawa siswa lain. Itu benar, tapi dia terlalu sial. Dia curang dan tertangkap basah oleh kepala sekolah. Dia akan mendapat masalah apapun yang dia lakukan. Mari kita tunggu dan lihat saja. Seorang siswa berkata. Haha, kupikir lebih baik mengusirnya segera. Kata beberapa siswa. Para siswa di kelas tertawa terbahak-bahak dan menertawakannya. Apakah kamu sudah selesai? Apakah itu lucu bahwa Chuck selingkuh? Harley, Kurt, dan kalian bertiga. Apakah kamu pikir aku tidak memperhatikan ketika kamu baru saja selingkuh? Ekspresi Yvette berubah dingin saat dia berkata. Para siswa yang dipanggil oleh Yvette tersipu dan merasa malu. Siswa lain tidak senang dimarahi oleh Yvette dan bergumam di dalam hati mereka. Mengapa Yvette mengucapkan kata-kata yang baik untuk Chuck baru-baru ini? Chuck, kamu pantas ditangkap oleh kepala sekolah. Seorang siswa berkata dengan lembut. Lara Jean mengerucutkan bibirnya dan berkata, Guru, apa yang Anda sukai dari Chuck? Apakah karena dia kaya? Chuck mengikuti kepala sekolah dengan gugup. Chuck, apakah kamu tahu mengapa aku memintamu datang ke sini? Kata kepala sekolah sambil berjalan. Aku tahu, Chuck menundukkan kepalanya. Kau tahu? Sepertinya dia benar-benar mencarimu. Kepala sekolah bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Ketika Chuck masuk ke ruang kepala sekolah, dia tercengang karena ada seorang wanita yang mengenakan topeng dan kacamata hitam duduk di sofa. Meskipun dia hanya duduk, garis-garis kaki dan pinggulnya yang menggoda masih mudah digarisbawahi oleh celana jeansnya yang ketat. Apakah itu dia? Tanya kepala sekolah. Ya, wanita itu berdiri dan berkata. Chuck terkejut. Siapa? Wanita itu melepas kacamata hitam dan topengnya, memperlihatkan wajahnya yang cantik. Chuck terkejut melihatnya. Kamu, bagaimana kamu menemukanku di sini? Dia bertanya. Kepala sekolah terkejut. Bagaimana bisa Sabrina Yalden, selebriti populer, datang ke sekolah mereka? Apakah dia akan syuting film di sekolah mereka? Lagi pula, pemandangan sekolah mereka bagus, ini adalah kesempatan untuk mengiklankan sekolah mereka. Kepala sekolah sangat senang.
Dia sedang menunggu Sabrina untuk menyebutkannya, dan dia akan langsung setuju. Namun, ketika dia mendengar bahwa Sabrina ada di sini untuk mencari seseorang bernama Chuck, dia tercengang. Mengapa seorang selebriti top datang mencari siswa biasa? Aku datang menemuimu untuk suatu masalah. Apakah nyaman bagimu untuk berbicara denganku sekarang? Sabrina bertanya. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk menemukan tempat ini. Dia sangat ingin berakting di film itu, jadi dia menemukan banyak koneksi dan menanyakannya. Sebelum Chuck tiba, dia sedikit gugup. Dia tidak mengerti mengapa Chuck ada di sekolah ini. Dengan latar belakangnya, dia seharusnya belajar di sekolah tempat Baller bersekolah. Tapi Chuck ada di sini. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar belajar di sekolah ini. Chuck tidak punya pilihan selain mengangguk. Kepala sekolah, saya ingin berbicara dengannya sendirian. Bisakah Anda memberi kami waktu? Saya sedang mempersiapkan film baru sekarang. Jika kita membuat kesepakatan dengan investor, saya akan mempertimbangkan syuting di sekolah Anda, kata Sabrina. Ya, baiklah, kamu dapat berbicara dengan bebas di sini. Kepala sekolah senang dan segera berjalan keluar. Tapi dia penasaran kenapa Sabrina datang mencari Chuck. Baru saja, dia mengira dia salah tetapi ternyata gadis itu benar-benar Sabrina yang populer dan cantik. Ketika kepala sekolah keluar, Chuck bertanya, apakah Anda benar-benar ingin tampil di film itu? Ya, saya mau. Saya sangat ingin bekerja sama dengan sutradara Yannick. Tolong beri saya kesempatan. Saya masih populer sekarang. Setelah filmnya dirilis, untungnya pasti bagus. Dan saya tidak keberatan membayar. Saya tidak apa-apa. Kamu bisa memberikannya padaku sesukamu. Tidak apa-apa hanya membayar 10.000 atau 20.000 dolar, kata Sabrina. Inilah yang dia yakini. Dia benar-benar populer sekarang. Setiap film yang diminta untuk berperan sebagai pemeran utama wanita selalu menjadi hit besar saat film tersebut dirilis. Dia selalu menjadi pilihan pertama para investor. Ini adalah kepercayaan diri dan modalnya ketika dia datang untuk berbicara dengan Chuck secara langsung. Chuck terdiam selama beberapa detik dan berkata, "Oke, beritahu Direktur Yannick bahwa saya setuju. Anda akan menjadi karakter wanita utama dalam film ini," kata Chuck sambil berjalan keluar. Sabrina tercengang. Bagaimana dia bisa menyetujuinya begitu cepat? Kepala sekolah terkejut melihat Chuck keluar begitu cepat. Dia berpikir bahwa Sabrina telah menemukan orang yang salah. Atau yang lain, mengapa Sabrina datang untuk mencari Chuck? Dia bergegas ke kantor. Dia ingin Sabrina datang ke sekolah mereka untuk syuting film. Chuck pergi ke kelas. Sebenarnya, dia sudah memikirkannya sejak lama. Kecantikan Sabrina sangat cocok untuk pemeran utama wanita di film tersebut. Selain itu, dia juga memiliki daya tarik tertentu untuk box office. Itu memang pilihan terbaik baginya untuk berakting di film itu, tapi dia akan memberinya sebanyak yang pantas dia dapatkan untuk film itu. Seperti yang dipikirkan Chuck, dia sudah kembali ke kelas. Chuck sudah kembali, seorang siswa mengumumkan. Dilihat dari penampilannya yang sedih, dia pasti dimarahi oleh kepala sekolah, salah satu siswa tertawa. Kurasa dia dikeluarkan, seorang siswa laki-laki mencibir. Para siswa mengungkapkan pendapat mereka. Jika kecurangan ditemukan oleh kepala sekolah, apakah akan ada hasil yang baik? Para siswa menertawakan Chuck. Chuck duduk dan Queenie segera bertanya dengan gugup, "Chuck, apa yang dikatakan kepala sekolah? Apakah Anda telah diberi kekurangan?" "Maaf, saya seharusnya tidak mengirimi Anda pesan sekarang." Chuck menggelengkan kepalanya. Setelah Yvette meletakkan kertas ujian di podium, dia menghela nafas. Apakah dia diberi hukuman? Tidak, Chuck hanya mahasiswa baru. Dia tidak bisa dihukum di tahun pertamanya. Yvette memutuskan untuk pergi menemui kepala sekolah dan memohon untuk Chuck. Namun, saat seluruh kelas menertawakan Chuck karena dipanggil ke kantor oleh kepala sekolah, sosok yang sangat cantik muncul di pintu kelas. Yvette tercengang, dan seluruh kelas juga terkejut. Siapa? Siapa ini? Dia Sabrina Yalden, Sabrina. Seorang siswa berseru. Apa? Ya Tuhan, ini benar-benar Sabrina. Apa yang dia lakukan di sekolah kita? Teriak siswa lain. Kelas langsung menjadi diskusi panas. Terlalu tak terduga bagi Sabrina untuk datang ke sekolah. Terlebih lagi, dia berhenti di pintu kelas mereka. Siapa yang dia cari? Seluruh kelas segera berkumpul di sekelilingnya. Mereka ingin berfoto dengannya dan mendapatkan tanda tangannya. Tapi Sabrina berdiri berjinjit dan berkata, "Maaf. Hei, Chuck, kamu sudah berjanji padaku. Jangan menarik kembali kata-katamu." Seluruh kelas terkejut. Apa? Apakah Sabrina, bintang populer, datang ke sini untuk mencari Chuck? Bab 154. Pada saat ini, seluruh kelas tercengang. Bagaimana mungkin?
Bagaimana bisa Sabrina Yalden datang mencari Chuck? Apakah itu ilusi? Pada saat itu, kelas menjadi sunyi senyap. Karena mereka tidak menyangka bahwa Yolanda Lane, primadona kampus, dan Sabrina, selebritas populer akan datang mencari Chuck. Mereka iri pada Chuck. Pesona macam apa yang dimiliki Chuck? Bukankah dia hanya seorang pecundang? Yvette Jordan juga tercengang dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia menatap Chuck dengan mata kusam. Hubby, kenapa Sabrina datang mencarimu? Kenapa? Yvette bertanya dalam hatinya. Queenie Carson juga terkejut. Hanya Lara Jean yang bergumam, apakah menurutmu menjadi kaya itu hebat? Bagaimana kamu bisa terlibat dalam lingkaran hiburan? Sekarang setelah guru Jordan mengetahuinya, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Chuck mengangguk tak berdaya. Apa yang dia lakukan di kelas? Sabrina merasa lega. Mengabaikan teman sekelas Chuck, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, setelah hening sejenak, para siswa di kelas saling memandang dengan cemas. Apakah Sabrina baru saja datang untuk mencari Chuck? Apa aku salah melihatnya? Seorang siswa berkata. Mudah dijelaskan. Menurut saya, orang itu bukan Sabrina, kata siswa lainnya. Kenapa kamu bilang begitu? Beberapa siswa bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekarang, ada begitu banyak pertunjukan tiruan, siapa yang tahu apakah gadis itu hanya meniru Sabrina atau tidak? Dia memakai kacamata hitam besar. Siapa yang bisa tahu siapa dia? Orang itu menjelaskan. Aku juga berpikir dia palsu. Sabrina sangat populer. Kenapa dia datang ke sekolah kita dan mencari pecundang itu? Dia pasti bukan Sabrina, kata siswa itu dengan getir. Dia benar-benar menyewa selebritas palsu untuk pamer di depan kita. Dia pasti cukup mahal untuk disewa, bukan? Chuck benar-benar pengecut yang tidak bisa diselamatkan. Francis Gellert mencibir dan berkata. Dia tidak percaya bahwa orang itu adalah Sabrina. Chuck sedang mengendarai mobil biasa yang dipinjam dari orang lain. Bagaimana mungkin Sabrina yang asli ada di sini untuk menemukannya? Setelah seluruh kelas dianalisis, mereka semakin membenci Chuck. Dia tidak hanya meminjam mobil untuk pamer, tetapi dia juga menghabiskan uang untuk menyewa selebriti palsu untuk pamer. Dia pada dasarnya membuang-buang uang. Jadi, gadis itu bukan Sabrina. Yvette berpikir dalam hatinya. Dia tidak tertarik dengan dunia hiburan, jadi dia tidak yakin. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, berhenti bicara, kita akan segera memulai ujian berikutnya. Seluruh kelas akhirnya berhenti dan ujian dilanjutkan. Yvette mengambil kertas ujian dan pergi ke kepala sekolah. Ketika dia tiba di kantor kepala sekolah, dia masuk dan melihat kepala sekolah senang. Dia terkejut di dalam hatinya. Ini adalah kesempatan bagus untuk memberitahunya bahwa Chuck curang. Kepala sekolah, kata Yvette dingin. Ya, ada apa? Kepala sekolah bertanya. Ini tentang apa yang terjadi pada Chuck di kelasku barusan. Yvette ragu-ragu. Chuck. Sabrina yang membuat kesalahan. Tidak apa-apa. Kepala sekolah menggelengkan kepalanya. Chuck keluar dari ruangan dalam waktu kurang dari setengah menit. Sabrina pasti melakukan kesalahan. Apa? Apakah dia benar-benar Sabrina? Yvette terkejut. Tapi murid-murid di kelasku mengatakan bahwa itu bukan orang yang sebenarnya. Jika dia adalah orang yang sebenarnya, mengapa Sabrina mencari Chuck? Tentu saja dia Sabrina. Dia bilang dia akan syuting film di sekolah kita. Haha, sekolah kita akan menjadi terkenal. Pada saat itu, pasti ada banyak siswa yang datang ke sini untuk ketenaran. Kepala sekolah berkata dengan gembira, omong-omong, Guru Jordan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Setelah Yvette terkejut, dia berkata, Chuck hanya. Apa yang terjadi padanya barusan? Kepala sekolah. Tidak apa-apa. Kepala sekolah, aku pergi sekarang. Ujian berikutnya akan segera dimulai. Yvette berkata dengan dingin sambil berjalan keluar. Tampaknya kepala sekolah tidak menghukum Chuck karena menyontek karena suasana hatinya sedang baik. Yvette kembali ke kelas dan menatap Chuck di sudut. Hubby, kenapa Sabrina datang padamu? Dia berpikir dalam hatinya. Apakah kamu tiba-tiba beruntung bertemu wanita cantik? Yvette bergumam pada dirinya sendiri. Yvette menghela nafas tak berdaya dan memulai ujian. Dalam beberapa hari pemeriksaan terakhir, Queenie diam-diam menyerahkan catatan kepada Chuck dan Chuck mengambilnya secara diam-diam. Yvette memelototinya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Matanya menyuruh Chuck untuk tidak ketahuan. Chuck, tentu saja, mencibir. Betapa indahnya memiliki seorang istri sebagai guru. Dia bisa menipu sesuka hati. Juga, karena aktris utama telah memutuskan untuk menjadi Sabrina, aktor utama telah ditemukan dan foto telah dikirim ke Chuck. Setelah Chuck melihatnya, dia merasa bahwa aktor itu cocok.
Setidaknya, aktor itu jauh lebih baik daripada aktor utama sebelumnya, meskipun dia tidak terlalu terkenal. Direktur Yannick ingin Chuck datang untuk menghadiri konferensi pers tetapi dia menolak. Dia tidak cocok untuk acara seperti itu karena dia tidak tahu harus berkata apa di atas panggung. Lebih baik bagi mereka untuk menghadapinya sendiri. Direktur Yannick tidak memaksanya. Dia berkata bahwa dia mungkin datang ke alun-alun untuk syuting beberapa adegan pertama. Chuck sedikit terkejut karena ini adalah waktu terbaik baginya untuk mengiklankan alun-alun. Chuck tidak meminta banyak dari Direktur Yannick. Dia hanya memintanya untuk memasukkan nama alun-alunnya dan tempat-tempat indah ke dalamnya. Direktur Yannick setuju dan berkata dia akan menemukan cara untuk melakukan itu. Chuck juga menantikannya. Jika ada kru yang datang ke alun-alunnya untuk syuting, itu pasti akan menarik banyak pelanggan. Pada hari ini, ujian akhirnya selesai. Chuck menghela nafas lega. Nilai kuenya sangat bagus. Dengan bantuannya, tidak akan menjadi masalah bagi Chuck untuk lulus semua ujian. Wow, akhirnya ujian selesai. Ini liburan musim panas. Ayo pergi ke KTV untuk merayakannya, kata pengawas kelas. Apakah Anda membutuhkan setiap siswa untuk membayarnya lagi? Kata siswa lain juga. Mereka telah belajar untuk ujian. Jadi ketika liburan musim panas, mereka tentu ingin berkumpul dan bersenang-senang bersama. Bukankah ada teman sekelas dengan kartu emas di KTV alun-alun kota? Gratis. Mengapa kita tidak pergi ke sana? Kata pengawas kelas. Ya, bagaimanapun, teman sekelas kita memiliki kartu emas. Gratis. Kita harus pergi ke sana. Hehe, siapa pemilik kartu emas KTV? Ajak teman sekelasmu keluar untuk bersantai. Seorang siswa berkata. Seluruh kelas saling berpandangan. Tidak ada yang menonjol, tetapi semua orang bersemangat. Mereka harus bersantai. Terlebih lagi, mereka tidak perlu membayar untuk itu. Itu gratis. Mereka bisa minum anggur yang enak. Semua orang pasti menginginkannya. Itu tidak benar. Sekarang kita memiliki kartu emas gratis, kita harus mengajak teman sekelas kita keluar untuk bersantai. Kita semua berada di kelas yang sama, jadi kita bersenang-senang bersama, kata pengawas kelas. Ya, jangan sembunyikan dari kami. Harold, Wiman, Sion. Kamu adalah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk menjadi pemegang kartu emas. Tolong beritahu kami jika kamu memilikinya. Seorang siswa berkata. Orang-orang yang dipanggil, saling memandang, menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa mereka tidak memilikinya. Kenapa kamu masih berpura-pura? Kita semua sekelas. Kata pengawas kelas. Ya, kamu harus membawa kami keluar dan bersantai. Lagi pula, ini gratis, kata siswa lainnya. Tetapi para siswa ini tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka tidak memilikinya. Para siswa di kelas mengerutkan kening dan langsung bergumam, kamu pelit sekali. Karena gratis, apa salahnya mengajak teman sekelasmu keluar untuk bersantai? Itu benar. Dia sangat pelit. Siswa lain dengan cepat menambahkan. Lara diam-diam menatap Chuck dan menemukan bahwa dia telah mengemasi barang-barangnya. Dia sudah siap untuk pergi. Hei, siapa pemegang kartu emas itu? Akui saja. Semua orang menunggumu. Jangan biarkan teman sekelasmu merasa sedih. Pemantau kelas melanjutkan. Chuck mengabaikannya dan pergi keluar bersama Queenie. Dalam beberapa hari terakhir, Queenie telah tinggal di rumah Yvette. Chuck berpikir, ngomong-ngomong, sekarang sedang liburan. Aku harus membiarkan Queenie dan adiknya pindah ke rumah Yvette yang telah kubeli. Dengan begitu, aku akan memiliki kesempatan untuk tidur di rumahnya. Tentu saja, Chuck tidak akan melakukan apapun pada Yvette sebelum waktunya habis. Hei, kenapa kalian semua menyembunyikan kartu kalian? Lara, hanya kalian yang tahu siapa yang memiliki kartu emas itu. Katakan siapa dia. Monitor berjalan ke arah Lara Jean. Lara tidak berani mengatakan itu. Dia takut jika dia menyebut nama Chuck, seluruh kelas dan bahkan seluruh sekolah akan melihat foto telanjangnya di menit berikutnya. Saya tidak tahu, Lara menggelengkan kepalanya dan berkata. Kamu tidak tahu? Kamu yang mengatakannya terakhir kali. Tidak mungkin kamu tidak akan tahu. Beritahu kami sekarang. Pemantau kelas mendesak. Laras menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu. Aku akan ke alun-alun sekarang. Kata Lara sambil berjalan keluar. Monitor mengerutkan kening dan berkata, Lara, hentikan. Saya ingin melihat siapa orang ini hari ini. Kalian semua tidak boleh meninggalkan kelas ini sampai kita menemukan orang ini hari ini. Ya, kita harus menemukan orang ini. Dia jelas dari keluarga kaya dan memiliki kartu emas gratis, tetapi dia tidak mengajak teman-teman sekelasnya untuk bersantai. Apakah ini cara seseorang memperlakukan teman sekelasnya? Kita harus menemukan orang itu. Siswa lain juga setuju. Chuck mengerutkan kening dan berhenti.
Begitu juga Queenie. Lara tidak punya pilihan selain berhenti. Pada saat ini, semua orang di kelas menatap orang-orang yang curiga tadi. Mereka menggelengkan kepala dan menjelaskan bahwa mereka benar-benar tidak memilikinya. Tapi bagaimana orang-orang di kelas bisa mempercayainya? Mereka pasti berpura-pura. Itu pasti salah satunya. Chuck, Queenie, kalian berdua bisa pergi sekarang. Itu bukan urusanmu. Lagi pula, kalian berdua tidak akan pernah bisa memiliki kartu emas. Pengawas kelas melambaikan tangannya dan berkata. Dia tidak percaya bahwa kartu emas itu milik Chuck atau Queenie. Yang lain di kelas juga melambaikan tangan untuk membiarkan Chuck pergi. Kenapa aku harus pergi? Chuck tiba-tiba bertanya dengan tenang. Bab 155. Apakah kamu masih perlu aku memberitahumu mengapa kalian berdua harus pergi? Kata pengawas kelas. Dia mencibir, itu karena kalian berdua miskin. Miskin? Ya, bagaimana bisa dua orang miskin menjadi pemegang kartu emas KTV? Cepat pergi. Jangan buang waktu kita. Kata teman-teman sekelasnya dengan tidak sabar. Beruntung bagi mereka memiliki siswa kaya di kelas. Mereka harus menemukan siswa ini sesegera mungkin. Lagi pula, ujian sudah selesai, jadi mereka harus santai, dan lebih baik lagi, gratis. Mereka sangat ingin keluar. Selama mereka mengetahui siapa pemegang kartu emas itu, mereka bisa bernyanyi, minum, makan gratis, dan bermain sepanjang malam. Wajah Queenie Carson tiba-tiba memerah. Dia sangat marah. Dia tidak mengerti mengapa dia harus dikritik hanya karena dia miskin. Dia masih mahasiswa, dia tidak bisa memilih menjadi kaya atau miskin. Hanya ketika dia lulus dari sekolah dan memulai karirnya, dia dapat dinilai berdasarkan kesuksesannya. Jangan berlebihan. Queenie berkata dengan marah. Berlebihan? Semua orang di kelas tahu bahwa kalian berdua adalah anak termiskin di kelas. Ketika mereka berdua pergi ke kantin, mereka bahkan tidak memesan daging apapun tetapi hanya sayuran untuk makan siang. Bagaimana mereka bisa menjadi pemegang kartu emas? Apakah ini lelucon? Monitor kelas berkata kepada kelas dengan merendahkan. Anda. Queenie sangat marah hingga wajahnya memerah. Hah? Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kenapa kamu tidak pergi sekarang? Francis Gellert mendengus pelan. Siswa lain juga sangat tidak sabar. Mereka ingin mengusir Chuck dan Queenie agar mereka bisa berhenti membuang-buang waktu untuk mereka. Suara ejekan teman sekelas membuat Queenie, yang berada di bawah banyak tekanan selama beberapa hari terakhir, sangat kesal. Air mata berputar di matanya. Dia merasa dirugikan. Dia dan Chuck siap untuk pergi keluar dan bersenang-senang, tetapi mereka diganggu oleh teman sekelas mereka. Lalu menurutmu siapa pemilik kartu emas itu? Chuck bertanya dengan tenang. Pokoknya, tidak mungkin kalian berdua. Pengemis. Pengawas kelas mencibir. Siswa lain menertawakan mereka lebih kasar. Cepat. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Seorang siswa berkata. Mereka juga ingin bernyanyi dan minum di KTV. Tentu saja, mereka harus tinggal di sini, tawa siswa lain. KTV adalah tempat hiburan yang mahal. Yang tidak punya uang tidak boleh pergi. Bagaimana jika mereka kecanduan tapi tidak mampu membayar? Kalau sudah kecanduan, mereka harus masuk dan bekerja sebagai pelayan. Kemudian mereka bisa pergi ke sana setiap hari, ejek seorang siswa. Haha. Teman sekelas tertawa. Ejekan mereka membuat mata Queenie memerah. Dia merasa dirugikan. Dia berpikir bahwa mereka semua adalah teman sekelas, jadi mengapa mereka harus memandang rendah orang seperti ini? Kebetulan sekali. Saya memang pemegang kartu emas, kata Chuck. Mata Queenie melebar. Apa? Chuck adalah pemegang kartu emas? Lara Jean yang masih berada di dalam kelas juga tercengang. Kamu? Haha. Pemantau kelas tertawa terbahak-bahak. Sialan. Kami membiarkan masalah berlalu ketika Anda meminjam mobil orang lain dan mengatakan itu milik Anda. Dan ketika Anda meminta Sabrina palsu untuk datang mencari Anda. Bagaimana Anda bisa berbohong kepada kami bahwa Anda adalah pemegang kartu emas sekarang? Mengapa Anda tidak berbohong dan mengatakan bahwa Anda adalah bos besar dan bahwa seluruh KTV atau bahkan City Square adalah milik Anda? Franz mendengus. Siswa lain terlalu malas untuk mengatakan apa-apa, dan setelah menertawakannya, mereka menjadi lebih tidak senang. Bukankah kamu hanya ingin pergi ke KTV bersama kami? Kamu seharusnya memberitahu kami sebelumnya. Kamu tidak perlu berbohong seperti ini, pengawas kelas datang dan berkata dengan jijik. Bagaimana jika itu milikku? Chuck bertanya dengan tenang. Pemantau kelas mengerutkan kening. Pergi saja.
Bahkan jika kamu mengatakan bahwa kartu emas itu milikmu, seseorang harus mempercayainya. Jika kartu emas itu milikmu, aku akan makan sial. Seorang teman sekelas berkata. Ingat apa yang Anda katakan, Chuck meliriknya. Ya, itulah yang saya katakan. Apakah menurut Anda kartu emas, KTP, dan City Square itu milik Anda? Teman sekelas itu mencibir. Tapi jika itu bukan milikmu, apakah kamu berani makan kotoran? Haha. Yang lain tertawa. Tentu saja Chuck tidak berani setuju, karena itu bukan miliknya. Dia harus makan kotoran sekarang. Seorang teman sekelas mengejek. Para siswa tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka ingin melihat Chuck mempermalukan dirinya sendiri. Kuenya gugup. Ini terlalu banyak. Makan SHT? Bagaimana seseorang bisa makan kotoran? Tentu, tidak masalah, Chuck tersenyum. Siswa itu mendengus, kalau begitu kamu bisa makan sekarang. Jangan buang waktu kita. Tidak perlu terburu-buru. Chuck menggelengkan kepalanya dan melihat ke monitor. Pemantau, bagaimana denganmu? Pemantau kelas memutar ketika dia berkata, jika kamu benar-benar pemegang kartu emas, aku tidak akan menjadi pengawas kelas lagi. Aku akan berlutut di depanmu di depan semua orang dan membungkuk kepadamu dan memanggilmu, ayah. Tapi jika tidak, maka kamu akan menghilang dari pandanganku selamanya dan bahkan meninggalkan sekolah. Oke, tidak masalah. Ayo pergi. Ayo pergi ke KTV sekarang. Chuck tersenyum dan berkata kepada Kuenya. Dia tercengang. Dia menggigit bibirnya dan mengangguk dan pergi keluar dengan Chuck. Seluruh kelas saling memandang dengan cemas. Kenapa dia begitu percaya diri? Apakah kartu emas itu benar-benar miliknya? Seorang siswa bertanya. Tidak mungkin. Apakah kamu tidak tahu siapa Chuck? Dia tidak pernah memakai pakaian bermerek dan ketika dia makan, dia tidak pernah memesan daging. Jika dia adalah pemegang kartu emas, aku akan memakan kotoranku sendiri, kata Franciscus dengan kasar. Itu benar, tapi dia sangat percaya diri. Dia benar-benar berakting, kata seorang siswa laki-laki. Ayo pergi dan lihat apa yang akan dilakukan Chuck hari ini. Jangan biarkan dia lolos nanti. Dia harus makan kotoran hari ini, kata siswa lainnya. Itu benar. Dia berjalan sangat cepat. Dia mungkin telah melarikan diri. Semuanya, cepatlah. Pemantau kelas mendesak. Para siswa berdiri. Mereka ingin menyaksikan Chuck membodohi dirinya sendiri. Mereka menunggu untuk merekam dia makan kotoran sehingga mereka bisa mempostingnya secara online nanti. Wajah pengawas kelas sangat mengerikan dan dia bertanya, Lara, siapa sebenarnya pemegang kartu emas itu? Laras menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana. Dia berjalan keluar. Pengawas kelas mendengus dan menatap teman sekelasnya, yang merupakan anak laki-laki yang membuat kesepakatan untuk makan kotoran. Teman sekelasnya datang dan berkata, Monitor kelas, mungkinkah Chuck benar-benar? Oh, apakah itu mungkin? Pengawas kelas mencibir. Itu benar. Hehe, aku ingin melihat bagaimana dia makan kotoran. Murid itu tersenyum sangat bahagia. Semua siswa keluar. Beberapa dari mereka akan naik bus, sementara pengawas kelas akan naik mobil Francis. Ketika mereka tiba di tempat parkir, pengawas kelas melihat Chuck dan Kuenya duduk di mobil mereka. Apakah mobil jenis ini masih bisa dikendarai di jalan? Pemantau kelas bahkan lebih yakin bahwa orang seperti itu tidak akan memiliki kartu emas. Apa lucon? Pemantau kelas, orang ini hanya berpura-pura. Jangan memperhatikannya. Franciscus mencibir. Nah, mengemudi sekarang. Saya tidak sabar untuk melihatnya menghilang dari pandangan saya, kata pengawas kelas. Francis mengangguk dan pergi ke City Square. Chuck menelepon Yvette Jordan, tapi dia bilang ada rapat di sekolah dan akan ada pesta di malam hari, jadi dia tidak bisa datang. Chuck tidak punya pilihan dan mengatakan bahwa dia akan menjemputnya di malam hari. Yvette setuju. Dia hanya bisa membawa Kuenya ke City Square. Namun, begitu dia menyalakan mobil, Chuck melihat Lara lewat dan dia juga melihatnya. Dia penasaran mengapa Chuck akan mengendarai mobil seperti itu. Itu sangat aneh. Lara melihat Chuck pergi bersama Kuenya. Dia menghentakkan kakinya dengan marah. Dia marah karena Chuck mengusir mobil ketika dia melihatnya. Chuck, apakah pemegang kartu emas itu benar-benar kamu? Kuenya bertanya dengan suara rendah. Ya, ini aku, Chuck mengangguk dan Kuenya tercengang. Kapan dia menjadi begitu kuat? Segera, mereka tiba di City Square. Setelah Chuck memarkir mobil, dia dan Kuenya keluar dari tempat parkir alun-alun. Karena Chuck mengemudi sangat lambat, ketika mereka tiba di outlet KTV di City Square, banyak siswa yang naik bus sudah tiba. Francis dan pengawas kelas adalah yang pertama tiba, dan semua orang menunggu Chuck di pintu masuk. Haha, dia datang, dia datang.
Hei, siapa yang diare hari ini? Pastikan untuk pergi ke toilet nanti, atau Chuck tidak akan bisa makan cukup. Franciscus berkata. Haha, aku baru saja melakukannya. Seorang siswa tertawa. Teman sekelas itu tertawa keras. Mereka benar-benar ingin melihat Chuck mempermalukan dirinya sendiri. Chuck dan Queenie berjalan mendekat. Dia sudah tahu bahwa Chuck adalah pemegang kartu emas. Dia sedikit gugup, tapi dia tidak takut. Saya pikir Anda telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Bisakah kita masuk sekarang untuk membuktikan bahwa Anda adalah pemegang kartu emas? Kata pengawas kelas. Chuck meliriknya dan langsung masuk ke dalam. Ketika dia tiba di meja depan, semua siswa mengikutinya dan berbisik, menertawakan Chuck. Ketika resepsionis melihat begitu banyak orang masuk, dia senang. Ini berarti tagihan besar. Dan ketika dia melihat Chuck berjalan di depannya, matanya berbinar. Hei, cantik, orang ini adalah teman sekelasku. Dia mengatakan bahwa dia memiliki kartu emas dari tempat ini. Benarkah? Aku curiga dia sedang bermimpi. Tolong bantu aku membangunkannya. Monitor kelas mengejek saat berbicara dengan resepsionis. Siswa lain tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi. Tentu saja Chuck tidak akan menjadi pemegang kartu emas. Bagaimana dia bisa, ketika orang biasa pun tidak bisa mendapatkannya? Resepsionis bahkan tidak melihat ke monitor kelas. Dia langsung berkata kepada Chuck dengan sangat hormat, Tuan, selamat datang. Saya akan menyiapkan ruang VIP untuk Anda. Kami memiliki kumpulan anggur merah baru yang datang hari ini. Bagaimana dengan sebotol untuk Anda coba? Tidak perlu anggur. Katakan pada mereka, apakah aku pemegang kartu emas di sini, kata Chuck. Tentu saja, kamu adalah VIP terbesar di toko kami. Resepsionis itu tersenyum hormat. Chuck mengangguk, lalu berbalik untuk melihat yang lain dan berkata dengan lemah, apakah kamu percaya sekarang?